kan ada yang kakinya agak O gini, atau yang agak X, gitu, atau yang kayak lurus aja gini. Itu tuh ada tipe-tipe celana yang cocok gitu buat tiap outfit, buat tiap tipe si kaki itu. Oh wow, Tuh. ini ada informasi baru guys. Saya baru tahu kalau ternyata body type itu bukan tentang mobil ya, tapi Iya. tentang badan untuk pakai baju ternyata ngaruh ya. Ngaruh. Oh. Buat kelihatan lebih tinggi, lebih langsing, atau lebih berisi gitu. Balik lagi di Finfest on the go bersama gua Dendi Mas. Dan kali ini gua mau jemput temen gua yang bakal bagi-bagi insight sama kita tentang menjadi konten kreator fashion. Nah, ini buat kalian yang punya aspirasi pengen bikin konten tentang fashion, lifestyle, pengen tahu seluk-beluknya gimana, rahasianya kayak gimana. Pantengin terus video ini karena ini bakal banyak banget nih insight-nya buat kalian. Siapakah dia? Halo. Lisa, teman-teman, please welcome Lisa di sini. Apa kabar? Baik. Lu gimana, Bang? Alhamdulillah baik. Seatbeltnya boleh dipakai sebelum kita jalan. Wah, ini seseorang yang bisa dipastikan fashionnya selalu bener loh berarti ya. Jadi kali ini kita bakal nanya-nanya nih sama Liz. Jadi kita bakal nanya-nanya seluk-beluk jadi konten kreator fashion tuh kayak gimana. Ya, boleh. Karena kalau nggak salah lo udah berapa tahun sih jadi konten kreator fashion tuh? 2020 tuh mulainya. Berarti mau 6 tahun ya? Wow, dan sekarang followers sudah banyak banget ya? Ya, alhamdulillah sih. Lo ada di mana sih? Instagram ada? Ada, tapi awalnya di TikTok. Oh, justru awalnya di TikTok? Ya, dulu nggak main IG justru. Dulu waktu bikin 2020 kenapa tiba-tiba bikin akun? Bikin TikTok ya? FOMO aja sih, kan waktu itu COVID ya. Terus orang-orang baru pada mulai ngonten TikTok, tapi kayak masih yang joget-joget atau kayak meme-meme yang kocak gitu. Benar. Ya, jadi gua tuh mulainya juga jadi kayak dari meme-meme gitu sebenarnya. Oh gitu. Lalu terus beralih menjadi fashion content creator tuh pas kapan? Itu tuh jadi tuh gue udah suka fashion kan sebenarnya dari SMA, tapi since TikTok tuh belum ada gitu yang bikin konten fashion. Jadi gue ya willingnya bikin konten kayak meme aja. Terus tiba-tiba tuh TikTok bikin kayak lomba fotografi apa waktu itu ya? Lomba fotografi? Yang pakai hashtag Oke. Gaya di TikTok dan segala macam gitu, tau gak sih? Ya, terus gue nyoba ikut bikin tips-tips foto gitu. Terus menang deh ternyata. Oh wow. Jadi waktu itu menang juara berapa tuh? Bukan juara 1 gitu sih, tapi kayak runner up dan dia dapat AirPods Pro waktu itu. Wih, lumayan dong. Iya, lumayan banget. Wow, berarti itu apakah endorsean pertama? Jatuhnya endorse ya, tapi itu menang sih, menang. Jadi itu berarti mulai bikin konten fashion tuh 2021 kira-kira? Iya, 2021 baru ke situ, baru ke fashion. Dan kalau nggak salah, gue baca-baca tuh, lo tuh terkenal dengan gaya yang boyish stylish. Iya, boyish street. Boyish kayak gini. street. Itu kalau dijelasin kayak gimana sih sebenarnya? Basically itu outfit yang sering dipakai di tongkrongan sih, di jalanan gitu kan, namanya juga street. Rata-rata ya gini, baggy jeans, terus hoodie atau t-shirt gitu. Rata-rata gitu. Tapi makin kesini tuh kayak streetwear lebih berkembang gitu loh, kayak lebih di mix sama banyak genre lain biar nggak bosan. Rata-rata gitu sekarang. Ada alasan nggak kenapa lo? Apakah style ini emang lo pilih atau emang lo suka ini dari dulu? Apa gimana? Paling pede-nya pakai ini gitu. Dari dulu tapi emang dari dulu emang kayak gini. Dari dulu suka yang boyish gitu liatnya. Waktu lo kuliah juga kayak gitu? Iya, tapi belum jam terbang buat stylingnya belum sejauh ini. Jadi masih cukup basic lah. Lo 2020 waktu lo bikin tuh berarti lagi kuliah apa gimana? Iya, lagi skripsi. Skripsi itu bukannya susah ya? Ini malah sempat yang konten sih. Gue tuh overthink gitu loh, abis skripsi ini gue nggak mau kerja yang gue nggak suka gitu. Jadi gue nyoba nyari cara buat
dapetin uang dari yang gue suka. Gitu, motivasinya sih itu. Motivasinya emang gue kepengen kerja menjadi content creator. Iya, dan bisnis juga. Oke, nah lo terinspirasi siapa sih jadi content creator? Yang akhirnya membuat lo kayak oke, gue juga mau bikin akun dan gue akan menjadi content creator fashion gitu. Terinspirasi tuh nggak ada spesifik sih, cuman gue ngerasa waktu itu kayak gue punya banyak tips atau banyak hal yang bisa gue share di TikTok gitu, di sosmed. Kayak gitu, ngelihat orang-orang share gitu, gue juga bisa nih kayak gini atau gue juga ngerti. Jadi why not gitu kan gue share. Kenapa nggak nyoba bikin sendiri gitu kan. Jadi sekarang dalam 5 tahun ini menjadi content creator stylist gitu ya, challenge-nya apa emang? Aduh, susah nggak sih gitu? Pertanyaan mudahnya adalah susah nggak sih bertahan menjadi content creator selama 5 tahun gitu? banyak sih kalau challenge-nya. Jadi tuh content creator tuh kan harus up to date sama tren yang bahkan seminggu aja udah bisa ganti gitu. Seminggu ganti? Iya, tren di sosmed dan di style di fashion tuh kayak fast, sebutnya apa sih ya? Ya fast moving Iya, banget lah fast ya. moving lah gitu. Ya udah, jadi buat bisa keep up sama itu tuh kayak susah. Bisa jadi kita kayak ketinggalan gitu loh kalau nggak mau grow. Jadi harus update terus nyobain yang baru lagi, nyobain lagi. Benar. Dan lo untuk selalu keep up to date itu gimana? Apa kalau ada tim atau lo sendiri? Sekarang sih ada tim. Dulu ya sendiri aja sih. Sendiri aja tuh sampai tahun Dulu keberapa tuh sendiri? Sampai 2023 kayaknya lebih stabil sih. Stabil. Menarik Mulai nih. stabil. Stabil ini gimana nih Mas Ferry? Stabil tuh dalam segi udah punya persona branding dan udah tahu pola bikin kontennya kayak gimana. Kan tiap akun tuh punya pola masing-masing yang cocok kan di personal si kreatornya itu. Ya udah, jadi di 3 tahun itu trial error lah buat nyari tahu pola yang cocok, cara ngonten yang cocok di gua tuh kayak gimana, dan yang disukain sama viewers itu kayak gimana. Boleh dibagi sedikit nggak kalau ini? Jadi polanya yang di lo tuh yang kayak gimana sih gitu? Karena menurut gue orang kalau baru mau mulai bikin konten kreator nih, menjadi konten kreator, mereka masih bertanya-tanya sebenarnya pola yang cocok tuh yang kayak gimana sih? Atau apa sih contoh pola yang cocok gitu? Biar lebih produktif sih gue lakuin yang gue suka, misalkan ya shopping atau styling yang kita udah punya dulu gitu kan. Misalkan nggak perlu langsung modal gede beli ini itu, tapi yang kita punya dulu misalnya gitu. Terus gue tipe yang mending ngomong langsung di kamera gitu dibanding gue VO. Oh, itu juga strategi gitu ya? Iya, jadi gue kayak nyobain semua cara ngonten dulu, terus yang mana yang paling cocok nih, yang paling works dan yang bikin gue banyak gimana sih, yang bikin gue banyak produksi kontennya gitu, nggak yang stuck. Benar. Kayak gitu. Terus yang gue suka sih, harus bikin yang gue suka. Jadi nggak walau kita up to trend, maksudnya up to date sama trend, tetap harus dicocokin sama hal yang kita suka. Bisa kita nyobain banyak trend nih, terus kita keep-nya tuh yang kita suka aja. Benar. Gitu. Kalau gue boleh tahu, udah berapa puluh atau berapa ratusan tren yang pernah lo coba sampai akhirnya lo menentukan oke, ini tren yang gue suka? Aduh, nggak kehitung kali. Puluhan? Kalau kayak gitu, puluhan bisa puluhan. Jadi teman-teman memang harus ada trial dan errornya. Itu sih perjalanan. Kalau di Lisa 50-an lah ya, puluhan Iya, boleh. style yang lo coba. Iya, benar-benar. Sampai akhirnya menemukan oh yang cocok yang ini gitu ya. Jadi emang harus nyobain sih ya. Iya, harus nyobain, keep learning juga sih. Sampai sekarang gue tetap explore beberapa style yang gue belum pernah nyoba atau yang baru muncul gitu. Benar. Kalau dari lo sendiri nih, lo apakah tipe orang yang ngeliatin insight atau analytics dari sosial media gitu nggak? Iya, sekarang iya. Oh iya? Iya, awalnya enggak sih, tapi seiring banyak job-job atau brand yang masuk tuh gue mikirin juga biar lebih bertanggung jawab aja sama kerjasama yang ada gitu. Keren, lebih bertanggung jawab. Rasanya berat itu, lebih bertanggung jawab gak tuh? Keren. Nih, sebelum kita ngomongin tentang bisnis, karena 5 tahun bikin bisnis dari nol ya? Iya, dari nol. Itu susah guys. Iya, itu modal awalnya dari AirPods Pro itu gue jual. Ini bakal seru nih. Tapi sebelum kita ke sana, ini kan lo kan seseorang yang stylish nih. Nih kita lagi ada di mobil Finfast VF6. Iya, salfok sih dari tadi sama layar-layarnya dan kalau dari sisi stylenya nih, menurut lo gimana nih? Gue lihat bodinya dari luar tuh kayak slick gitu loh. Slick. Jadi di ujungnya ini kan depannya kayak
ya sleek. Terus di belakangnya tuh langsung ada kayak tajam-tajam gitu. Paham gak sih? Kayak ada rambutnya disihir ke belakang gitu. Ya, apa memang bahasa desain itu bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Tapi kalau menurut lo nih gayanya sleek ya? Iya, sleek. Jadi si VF6 ini sedikit cerita emang dia didesain sama salah satu desain house yang ada di Italia. Namanya Torino House Design, makanya dapat bentuknya kayak begini. Keren sih bentuknya. Kalau lo beli mobil atau lo pilih mobil, lo apa dulu yang dilihatin? Apakah spesifikasi atau bentukannya atau apanya? Kayak tampilan luarnya sih sebenarnya. Yang pertama itu, soalnya gue kan ya sebagai kreator tuh mikirin personal branding juga kan. Jadi kalau gue beli mobil terus mau gue kontenin tuh harus yang cocok sama karakter gue, yang kelihatannya cocok dan memadai sama outfit gue gitu. Jadi harus cocok tuh ya, mobil yang bisa menemani outfit. Ya pasti. Kalau VF6 ini menurut lo gimana? Bisa menemani outfit lo nggak? Bisa banget sih. Cocok lagi nih outfitnya sama mobilnya. Streetwear gini ya. Iya. Ngeri loh. Ini gue emang harus belajar tentang stylish teman-teman. Karena kalian bisa lihat saya pakai bajunya polos hitam. Cocok kok tapi. Sedangkan Lisa bajunya jauh lebih berlayer-layer begini. Gue juga bingung cara gimana sih sebenarnya. Karena gue setiap kali kalau misalnya gue ke event-event kayak apa ya, USS gitu ya. Iya, aku suka. Gua kan USS. Oh iya. Iya, community-nya juga. Oh, pantesan nih dia Jejo ini. Iya benar. Setiap kali gue ke acara Jejo nih gue ngeliat orang-orang jago-jago banget sih, nggak stylish gitu kan, kayak berlayer-layer lah, jaket daleman, entah pakai kalung, pakai apa. Itu tuh gimana caranya sih lu sebenarnya? Atau cari inspirasi dari mana sih gitu? Inspo tuh pasti sosmed sih, entah Pinterest, TikTok atau artis gitu, atau influencer luar juga kan. Tapi tetap dicocokin sama bentuk badan. Jadi layering biar kelihatan bagus di badan tuh tetap harus tahu body type kita gitu. Sebentar. Body type. Iya. Oke, ini bahasa baru teman-teman buat gua. Sebagai konten kreator otomotif, saya tahunya body type itu adalah mobil sedan, mobil hatchback, MPV. Nah, kalau body type itu kayak gimana tuh? Body type tuh kayak tiap kalo orang beda-beda nih. Gue gak ngerti apa saking gue gak terlalu jago sih sebenarnya bedain, tapi gue kayak nyari tahu diri gue sendiri gitu loh. Oke. Itu apa body type? Misalkan contoh apa sih? Contoh. Gini contohnya, ada orang yang badan atasnya lebih panjang atau lebih pendek dibanding kakinya gitu kan, kayak long torso atau short torso gitu cocok. Contohnya. Tuh. Ya udah, jadi buat short torso, gue short torso sebenarnya. Jadi kaki gue lebih panjang gitu loh porsinya dibanding badan. Itu tuh cocoknya pakai baju yang nggak crop gitu. Pakai baju yang nggak crop. Ya, yang lebih panjang, yang mungkin atasannya itu bisa sampai pinggang gitu loh. Terus pakai celana nggak boleh yang high waist gitu, karena bikin makin pendek badannya. Salah satunya. Oh, bagus juga jawaban ini. Oke. Terus ada apa lagi? Bentuk-bentuk kaki juga ada. Bentuk kaki? Iya. Kaki kan dua gitu kan? Tapi itu beda-beda bentukannya. Iya sebenarnya. Selain itu beda-beda, dan itu yang mungkin ini adalah new information. Gimana? Gak disadari nama orang-orang, tapi ngaruh ke keseluruhan looks outfitnya gitu. Misalkan ada yang kakinya agak O gini, atau yang agak X, gitu, atau yang kayak lurus aja gini. Itu tuh ada tipe-tipe celana yang cocok gitu buat tiap outfit, buat tiap tipe si kaki itu. Oh, wow, ini ada informasi baru guys. Saya baru tahu kalau ternyata body type itu bukan tentang mobil ya, tapi tentang badan untuk pakai baju ternyata ngaruh ya? Ngaruh. Buat kelihatan lebih tinggi, lebih langsing, atau lebih berisi gitu. Terus denger juga katanya pemilihan warna baju juga ngaruh tuh? Ngaruh juga. Jadi kalau di kulit manusia tuh ada yang namanya personal color analysis gitu loh. Jadi baru lagi. Tiap warna kulit orang tuh ada kategorinya gitu. Kayak warm tone atau cool tone. Mirip warna mobil sih, pasti ada yang warm, ada yang cool. Bener, warna mobil banyak guys. Iya. Di Pinpas ini kita lagi pakai yang warna grey. Iya. Wow, ini. Ini cool. Iya. Nah itu ada yang cocok tuh. Nih kombinasinya mungkin sama coklat yang cool juga. Kayak gini nih, kayak leather pinggiran. Oh wow, ini inspirasi baru. Jadi, kalau cool ketemu cool, ini cool nih jatuhnya nih coklatnya. Kan ada coklat yang agak kemerahan tuh. Nah itu kurang cocok tuh kalau sama furniture yang gelap dan yang cool juga.
Berarti Tuh, cocok. tesnya Finfast bener nih berarti ya. Jadi Iya, secara iya. kombinasi warna bener nih ya. Iya, masuk nih Mat. Wah. Oh ternyata begitu. Jadi ternyata untuk menjadi stylist tuh harus ngerti banyak hal juga ya. Bukan cuma serta merta Baju sama Keren-kerenan, ini bukan cocok-cocokan aja. Iya bukan, harus tahu ada teori-teorinya juga. Kayak mau modif mobil juga kan harus cocokin juga nggak sih? Sama porsi bener. bentuk mobil atau kaki-kaki mobil. Bener. Mirip. Cuman gue gak pikir kalau itu sampai di tubuh manusia juga. Wow, ini inspirasi baru guys. Keren. Nah, ngomongin soal outfit, lo belajar perpaduan warna-warna cool tone, warm tone tadi dari mana? Perpaduan warna tuh sebenarnya pas kuliah dulu sih. Gue belajar. Jadi gue dulu jurusan DKV. Jurusan DKV. Biasa bikin nirmana yang warna-warnanya tuh. Bentar. Nirmana adalah Nirmana tuh apa ya? Itu tuh hal abstrak sih sebenarnya. Tapi intinya nirmana tuh kayak melatih kita melihat bentuk-bentuk atau warna-warna yang ada. Jadi kita ngekombinasiin aja bentuk abstrak yang harus kelihatan bagus gimana kita bikin gitu. Terus warna-warnanya juga campur-campur. Jadi nggak ada bentuk pastinya gitu nirmana. Oke. Mungkin anak DKV ada yang tahu, boleh Iya. kalian tulis di kolom komentar di Pasti bawah. paham. Dari situlah lo belajar tentang perpaduan warna tadi. Benar, dari situ awal. Jadi lebih peka aja ngelihat warna yang cocok sama enggak kombinasinya. Kenapa lo nggak ambil kuliah fashion aja sekalian? Fashion ya. Sebenarnya sempat tertarik sih, tapi gue nggak mau jadi yang bikin baju itu. Gue pengen jadi yang Bentar, dia nggak mau bikin desain baju, aja. tapi sekarang dia jualan baju. Iya, tapi nggak bikin. Oke, nah ini nyambung nih ke bisnis bajunya nih sekarang. Lo udah bikin clothing lainnya apa namanya? Kostik Postik. Sudah berapa tahun? 5 tahun jatuhnya ya. 5 tahun. Dari modal sendiri tuh. Iya, dari modal airport tadi kan. AirPod tadi. Awal. Jadi hadiah AirPods itu lo jual. Iya, Wow. sama dari endorse-endorsean yang masuk gitu. Tapi dulu kan masih kayak sevideo masih 200.000. Gue tabung-tabungin dari situ. Ditanggung-tabungin tuh sampai akhirnya cukup modal untuk bikin clothing line lo sendiri. Iya, Postik ya. iya kostik. Postik nih gaya desainnya apa sih? Awalnya tuh bikinnya jaket leather sih. Awal-awal masih fokus di jaket leather, tapi sekarang lagi expand ke model-model lain gitu. Kenapa itu apa? Karena waktu itu 2020 belum ada yang bikin. Oh, Lokal belum ada yang bikin. Jadi baru yang kayak brand-brand fast fashion doang yang bikin yang di mall gitu. Mahal juga kan harganya. Oke. Jadi ya udah gue lihat peluangnya di situ. Ada alasan nggak kenapa namanya post? Kospik ini klise banget sih artinya sukses. Bahasa? Bahasa Belarusia apa? Belarusia. Cari di translate. Oh iya. Mm-mm. Gimana Tiba-tiba. tuh? Gimana tuh prosesnya tiba-tiba nemu kata pospik tuh gimana waktu itu? Gue tipe yang kayak percaya ucapan doa gitu loh. Benar. Gitu dan manifesting gue percaya hal kayak gitu kan. Ya udah, jadi gue mikir nama yang ngarahnya tuh sudah di poin aja ke sukses, tapi dipelintir-pelintir dikit tulisannya mungkin biar lebih familiar di mata. Gitu. Searching aja kayak sukses bahasa. Oh ya? Jadi selain sebelum pospik opsi nama lainnya apa waktu itu? Nggak ada, langsung gitu. Langsung serak sama namanya. Terus habis itu produk-produk awal leather jacket. Iya, awalnya itu. Terus Itu lo ngedesain sendiri tuh? sendiri, terus nyari vendor segala macem masih sendiri juga kan. Waktu itu COVID jadi online aja nyarinya. Ya udah tuh, terus pas udah lumayan naik gitu ya brandnya, mulai dipakai sama artis-artis tuh. Dipakai sama artis? Iya, sama Angga, Yunanda, sama Isyana juga. Wow. Terus Rizky Febian, rata-rata penyanyi sih, mungkin buat manggung karena leather jacketnya cocok buat show-show gitu di panggung. Oh, itu emang lo kirimin apa? Di chat sih, di DM sama tim mereka. Nice. Jadi akhirnya dipakai sama artis, Iya, terus meledak habis itu. iya makin meledak lagi. Wow, itu keren banget sih. Jadi selama 5 tahun titik meledaknya itu setelah tahun berapa tuh? Kalau lo ingat? 2022 sih, Setahun. iya sih setahunan lebih. Oh, itu langsung duar tuh, langsung Iya. rame tuh. Mm-mm. Sampai sekarang udah ada toko atau gimana? Belum, masih online. Paling ada gudang aja kayak. Wah, Gudang stok. juga ada tim yang ngerjain sendiri. Iya, udah ada sekarang. Wah, udah berapa orang tuh? Baru 3 orang sih.
Wow, keren banget. Jadi sekarang artikel udah berapa banyak nih? Puluhan ya. Udah Puluhan puluhan. sih ini. Dan seberapa sering bikin artikel baru kalau ini clothing line? Biasanya kayak setahun 2-3 kali bikinnya. Terus sampai 3 kali launching. Iya. Sekali launching Tahun. beberapa model. Atau enggak? Berapa model? Kayak banyak model gitu. Kayak launching. Apakah akan buka toko? Doain aja ya semoga. Amin, Bismillah. siapa tahu kan, iya kan. Jadi kalau bikin clothing line itu challenge-nya apa? Beda atau sama menjadi content creator? Beda banget sih, keterbalikan. Soalnya kalau content creator tuh proses kerjanya lebih jedar-jeder dan langsung harus maksimal. Maksudnya bikin video segala macam langsung maksimal gitu. Sedangkan kalau bisnis tuh makin lu sabar dan makin mau di earn gitu loh. Hal-hal yang kita pelajarin tuh makin bagus, makin kuat fondasinya. Jadi satunya bisa cepet-cepet gitu, satunya harus sabar dibangun. Sabar. Challenge terbesar dari brand lo yang pernah lo hadapin apa? Terbesar tuh Yang lo inget deh gitu. Apakah pernah gak laku sebulan atau apa gitu? kayaknya sih waktu itu banyak lagi challenge-nya. Lo yang apa dong? Lo juga Oh, punya iya. bisnis kan? Pertama nyari orang bisa dipercaya buat ngurusin operasional. Itu orang yang dipercaya sih challenge terbesarnya. Jadi Kalau buat HR-nya ya? iya, kalau buat promosi segala macam kan aku juga bisa promosiin. Terus ada relasi juga kan yang selamanya dibangun. Jadi bisa sambil promosiin, pasti ada aja kejual, ada yang beli. Terus kalau ide-ide fashion malah banyak banget gitu yang pengen dibikin. Oh, tapi lo tahan-tahan nih. Tapi harus disesuaikan sama flow budget dan segala macamnya gitu. Karena kalau egois aja pengen bikin ini itu ya bisa bisa clash juga lah ya bisnisnya. Benar. Oh, kreator kan bisa impulsif bikin ini. Impulsif, nggak salah, bisa nggak salah, ya kan. Jadi dari hasil konten kreator terus bisnis sekarang sampai bisa punya yang disebut rumah culture katanya. Oh iya. Ini rumah baru nih. Jatuhnya iya sih. Wow, Ya, itu emang sengaja dinamakan rumah culture kenapa atau apa nih? Apa alasan dibaliknya? Awalnya sih bukan, kita nggak namain gitu ya, tapi pas gua sama suami gua ngontenin soal rumah baru itu, komen-komennya isinya pada kayak, "Kak, rumahnya culture nih pasti nanti," gitu Kak. Dekor jadi lebih culture lagi gitu. Terus gue dapet ide dari netizen jatuhnya kan. Apa yang mereka suka mereka sebut ya udah gue jadiin. Jadi kan branding rumah kok kayak sekarang. Iya benar, ditambah cocok gitu kan sama lifestyle kita lah, per-culture-culturean outfit ini. Bener, jadi sekarang rumahnya aja menjadi konten kreator sendiri ya. Iya. Rumahnya di endorse loh rumahnya. Jadi salah satu pilar konten lagi gitu loh selain fashion. Soalnya kalau gue sadar kalau konten fashion aja tuh kurang berkembang kali ya. Jadi harus diimbangin sama lifestyle juga, konten lifestyle kayak rumah, makan hal-hal yang sehari-hari lebih enteng gitu. Jadi sekarang kalau ditanya pilar konten lo apa aja lo? Fashion pertama, terus beauty. Jadi gue nyoba ngonten makeup juga, soalnya fashion dan makeup tuh kayak berkesinambungan gitu. Terus makeup, rumah, sama keseharian gue sama suami dan sama teman-teman. Soalnya lumayan banyak yang suka juga ngelihatnya gitu kan, interaksi kita sama teman-teman dekat. Terus sama sekarang sih lagi ke vehicle, ke mobil. Ya gue lihat tuh beberapa kali lo posting tentang mobil ya. Ya udah mulai ngerti karena mulai searching gitu, research sendiri. Suami lo juga bantuin buat research tentang mobilnya? Iya, tapi kayak selera dia sama gue beda sih. Jadi gue lebih ke nyari-nyari sendiri yang gue suka gitu. Makanya gue bisa lumayan ngerti nih kayak interiornya gimana, perpaduannya. Benar. Kalau lo pilih mobil, lo lebih suka interior dulu apa eksterior dulu? Eksterior sih. Jadi kalau eksteriornya udah bagus, gue lihat lagi dalamnya sama fiturnya gimana. Tapi kalau dari luarnya belum cocok, gue nggak mau lihat dalamnya gitu. Paham kan? Benar. Seminimalnya fitur di sebuah mobil buat lo yang harus ada fitur apa sih? Harus ada layar kayak gini. Layar gini. Kalau zaman sekarang mah mobil harus ada kan layar kayak gini. Benar. Ya banyak
apa sih, banyak fitur-fitur yang membantu kita lah. Even buat parkir, buat ngelihat ke belakang aja kan ada kamera Kamera tuh. 360. Iya, butuh banget buat cewek-cewek parkir tuh. Tapi lo sendiri udah pernah nyobain mobil listrik? Pernah sih kalau bawa doang. Ini listriknya juga sih? Iya, ini full listrik. Finfast itu di sini full listrik. VF6 ini salah satu model andalan mereka. Kalau menurut lo sendiri, mobil listrik kayak gimana? Mobil listrik tuh sependengaran dan se-research gua emang hemat banget sih buat Benar. pemakaian sehari-harinya. Terus sekarang juga udah banyak kan tempat ngecharge-nya ya. Benar. Jadi lebih gampang dicari. Benar. Dan kalau masalah kenyamanannya lo ngerasain ada perbedaan nggak? Bunyinya. Alias nggak ada bunyinya? Iya, alias kayak hening aja gitu. Benar. Nggak mengganggu. Lebih hening dibandingkan mobil yang menggunakan bahan bakar. Dan secara kenyamanan dan kemewahan, makanya biasanya mobil listrik terasa lebih mewah, lebih nyaman. Gitu. Nah, apakah lo ada kepikiran pengen punya mobil listrik? Jujur ada sih. Jujur ada. Jujur ada. Nah, kalau lo pengen punya mobil berikutnya, warna apa yang akan lo cari? Warna netral biar nanti bisa kalau gue mau ganti warna bisa gue ganti skin luarnya aja gitu. Ganti skin luarnya. Apa ya bahasanya coba? Bener. Perotomotifan. Karena bisa ganti warna ya, bisa pakai PPF yang berwarna, ya kan, banyak sih. Oh, netral tuh warna netral tuh warna apa berarti? Warna abu kayak gini juga netral bagus. Oh, benar. Jadi ya siapa tahu habis ini tiba-tiba Lisa beli Iya. VF6 kan? Tiba-tiba. Karena desainnya mungkin cocok sama stylenya Lisa. Sejauh ini cocok. Sejauh ini cocok ya? Sejauh ini cocok. Oke. Kalau misalkan nanti lo udah punya mobil listrik, lo akan konten ini kayak gimana sih? Bakal jadi salah satu pilar konten baru sih, dan pasti bakal gue gembar-gemborin banget gitu gue punya mobil listrik. Gembar-gemborin. Kan udah ngeluarin modal ya. Benar, iya. model. Terus ditambah ya pemakaiannya yang hemat juga, terus looks-nya juga bagus, jadi nggak mungkin gak bangga-banggain. Benar. Jadi Terus mungkin jadi konten sih. harusnya sih habis ini Lisa nyobain ya nyetir mobil listrik Iya sih, ya. pengen. Kan lo bisa nyetir kan? Bisa dong. Bisa. Dari SMA. Dari Jadi mungkin habis ini Lisa akan nyobain nyetir Finfast-nya. Siapa tahu cocok, siapa tahu habis itu dibayar sama dia. Tadi gak gue yang dapat komisi Gue dari bawa Finfast-nya. pulang ya. Ini buat bikin konten OOTD juga bisa loh. Kayak styling-styling, OOTD ya, ganti-ganti oke. baju, berubah-ubah bajunya gitu. Berubah- Buat foto-foto juga bagus. Buat foto-foto oke. Iya. Ini kalau misalkan nih gue kasih challenge sama lo nih, pakai HP selfie di mobil ini. Coba. Karena kan kalau cowok tuh kalau diajak foto paling cuma gini doang kan. Iya gini, sama gini. Gini. Ya kan jujur, benar. Cuma kalau lo sebagai content creator stylist, lo akan posenya kayak gimana? Banyak sih posnya, kita contohin aja ya. Boleh. Coba nih, coba. Jadi kalau dari dalam dulu selfie deh, coba. Coba. Ini dengan interiornya yang warnanya katanya cakep ini, ya kan? Emang cakep. Gue pasti bakal pamerin belakangnya tuh sama sininya. Pokoknya si Oke. joknya ini bakal gue tunjukin. Soalnya warna joknya juga bikin muka kayak lebih cerah gitu loh. BTW. Oh bisa ya kayak gitu ya? Sih baru tahu Bisa. loh semua ini. Oke. Terus. Terus gue kayaknya bakal agak tengil gitu loh, ngangkat satu kaki gini. Terus gini, Oh, Gitu, bisa begitu atau kayak- ya. lebih ekspresif aja. Coba foto beneran, Coba ya. foto beneran. Oh, begitu guys hasilnya guys. Gitu. Jadi emang beda ya, karena kalau misalkan gue yang disuruh selfie, paling cuman kayak Dari bawah sana. memang beda guys yang namanya Iya, content creator. soalnya sekalian nunjukin outfit kan, jadi agak dari atas sama nunjukin interior mobilnya juga. Bener. Gitu. Jadi memang terbukti Lisa ini memang content creator stylist ya. Ya. Content creator fashion terbukti memang jago banget. Dikasih handphone langsung disuruh selfie aja langsung bagus hasilnya ya. Beda dengan saya yang bukan content creator stylist. Lisa, thank you banget atas waktunya. Ya. Terima kasih sudah berbagi sama kita semua. Sama-sama, thank you juga. Thank you Alhamdulillah. banget. Kalian jangan lupa follow Instagramnya @babylisa ya. Baby Lisa. Jangan lupa di follow. Siapa tahu kalian juga akan terinspirasi menjadi content creator stylist habis ini ya. Benar-benar. Bener. Kalau gitu sekian dulu aja.
Untuk episode Finfast on the Go kali ini teman-teman, saya Tevi Jalan, see you next video. Bye-bye.